Islam. Apakah Anda disuruh beriman kepada kitab-kitab yang sesudah Al-Quran? Wah, kitab kan banyak, kitab kan buku. Saya tahu kitab banyak. Ini nggak gimana sih? Saya tahu kitab itu banyak. Ada kitab kitab apa namanya? Hukum pidana. Ada kitab Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ya makanya. Saya tidak tanya masalah kitab itu banyak atau sedikit. Yang saya tanya, kitab yang Al-Quran memerintahkan kepada Anda untuk dipercaya, itu kitab-kitab sesudah atau sebelum? Dan katakanlah, nih, ini Anda disuruh mengatakan ini nih. Bukan mengatakan kitab sebelumnya sudah palsu. Nih, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada kamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu dan hanya kepada Dialah kami berserah diri. Ini Al-Quran mengatakan. Masalahnya begini, kenapa kalau memang itu adalah kiblat yang benar, tidak sedari awal gitu loh. Tidak sedari awal kiblatnya ke situ. Contohnya gini, Pak, ini saya rubah nih. Saya rubah ini background saya bentar, Bang ya. Nih. Ini makanya saya punya satu gambar yang bagus nih. Nih. Kenapa nih? Kenapa tempat pagan Quraisy tawaf telanjang itu dipakai oleh orang Islam sekarang? Ini kan bekas tempat orang-orang Quraisy bertawaf sambil telanjang, Bang. Betul nggak? Tadinya mereka tawaf di sini, tapi tidak berpakaian. Kiblat yang tadinya Yerusalem, kiblat yang tadinya Baitul Maqdis, diganti kepada kiblatnya orang-orang para penyembah berhala. Lalu sekarang umat Muslim mempromosikan itu adalah Baitullah. Di mana dalam Al-Quran bahwa Baitullah itu di Mekah? Baitullah itu di Baka, bukan di Mekah. Halo Bang, Shalom. Oh Kristen, baik kalau Kristen langsung saya turunkan ya Bang ya. Saya turunkan. Ya karena saya sudah bilang tadi yang Kristen tolong jangan naik dulu ya. Nanti teman-teman, mudah-mudahan teman-teman ya, kita ada kajian internal kekristenan itu hari Minggu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti terlaksana teman-teman. Karena masalahnya Minggu itu pas ke gereja pula gitu loh. Jadi ya gimana ini ya. Nanti kita aturlah masalah itunya. Oke, ada Aroni. Shalom. Selamat. Kristen Bang? Kristen Bang. Oke, saya turunkan langsung ya. Iya teman-teman ya, mohon ya teman-teman ya. Mohon teman-teman yang Kristen jangan mengajukan permintaan naik ya teman-teman ya. Tolong. Oke, kita kasih naik ada MSJE. MSJE. Ya, selamat malam MSJE. Halo? Lina, emang ada Lina mau naik? Gak ada tuh? Bakhtiar Wijaya. Iya, selamat malam Bakhtiar. Bakhtiar tapi kok fotonya perempuan. Ya silakan Bakhtiar. Halo, saudara Bakhtiar. Oke, baik kita turunkan ya. Kalau kita sapa tidak mau bicara begini. Teman-teman muslim yang mau naik kemari, ya pastikan bahwa Anda itu kalau naik kemari jangan grogi. Ya, saya tahu bahwa ini berat, saya tahu fakta dan kenyataan ini berat. Tapi ketika Anda naik kemari, kalau Anda membuka pikiran Anda, ya mudah-mudahan Anda nanti akan menerima kebenaran. Ya seperti gambar inilah ya. Intinya ya bahwa seorang muslim tuh kaget begitu dengan isi Qur'annya. Karena apa? Karena selama dia jadi Islam yang dibaca Arabnya doang tapi tidak mengerti artinya. Itu sudah banyak, bahkan umat muslim sendiri itu sudah banyak sekali yang banyak umat muslim sendiri yang mengkritik tentang kelakuan orang Islam yang membaca Al-Quran itu tanpa mengerti artinya. Bahkan katanya seperti keledai. Itu Ustaz sendiri yang bilang. Ya.
Ustadz sendiri yang bilang, bagaimana seorang muslim itu suka membaca-baca Arab, suka melafaz-lafazkan huruf Arab, tapi tidak mengerti artinya. Akhirnya menjadi, nah ini kita dengar sendiri ya, nanti kalau saya ngomong nanti dibilang penistaan. Nih lihat nih. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tuh kan? Iya, akhirnya kata ustadznya seperti keledai. Keledai itu kan identik dengan umur. Baca-baca tapi nggak ngerti apa yang dibaca. Seperti itu. Oh ya, ada pengumuman ya teman-teman ya, ada pengumuman. Teman-teman, sehubungan dengan banyaknya akun-akun palsu yang membuat akun-akun atas nama saya. Akhirnya begini teman-teman. Yang selama ini kita sudah berkawan, ya, itu saya putuskan pertemanan. Karena apa? Karena untuk mengidentifikasi supaya mempermudah bahwa akun asli saya itu, yang saya follow itu hanya satu akun lain yang juga akun saya. Ya, jadi kepada teman-teman yang melihat, loh kok sekarang kok tidak berteman lagi dengan saya Edis TV? Karena begitu banyaknya akun palsu, jadi saya buat ciri khusus akun saya itu adalah yang saya follow juga akun saya yang asli. Nah begitu juga akun saya yang satunya, kan ada dua akun saya. Saya hanya memfollow juga akun saya yang asli, jadi hanya dua, mereka saling follow. Itu ciri-ciri akun aslinya ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ada Mr. Open. Oke, kita kasih naik ada Mr. Open. Iya, selamat malam Mr. Open. Halo? Halo Mr. Open? Oke, baik, karena tidak nyambung kita turunkan ya. Kita kasih turun. Ya, kita lanjutkan kembali kepada pasien selanjutnya. Siapa? Di sini nggak ada loh Lina. Nggak ada di sini Lina itu. Saya sudah lihat ini yang mengajukan permintaan naik itu ada 45 dan tidak ada di sini Lina. Nggak ada di sini. Tidak ada sama sekali. Ya. Yang saya naikkan itu juga hanyalah orang-orang yang bisa menyalakan kamera. Makanya saya utamakan itu yang followersnya di atas 1000 teman-teman. Karena itu yang pasti bisa menyalakan kamera. Ya. Oke, kita kasih naik ada Puja Maholtra. Puja Maholtra. Ya, ini sudah 8.000 orang ya yang menonton ya. Jadi tolong jangan permalukan agama Anda di sini, Islam ya. Buktikan bahwa Anda itu Islam dan mengerti agama Islam. Kenapa? Ini karena setiap hari yang naik orang Islam itu nggak ngerti agama Islam. Ya, Bang Puja, apakah Anda seorang Muslim? Ya betul Bang. Apakah di situ ada kipas? Ada, betul ada. Bisa Mati aja. dimatikan? Ya, karena kipasnya itu sangat mengganggu, anginnya itu ke sini. Oke, siap. Ya, selamat malam Bang Puja. Selamat malam Bang Edis. Ya, Bang Puja, ini saya sebagai seorang Kristen, kebetulan saya ini orang yang sangat mengerti ajaran agama Islam. Ya. Iya. Di mana saya telah mempelajari agama Islam itu kurang lebih selama 13 tahun. Nah di sini saya ingin memberikan sebuah informasi kepada Anda bahwa Al-Quran Anda itu memerintahkan kepada Anda untuk beriman kepada kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Iya Yaitu, betul Bang. Nah, masalahnya kenapa umat muslim di rumahnya malah yang ada itu kitab-kitab yang sesudah Al-Quran. Contoh, kitab fikih, kitab kuning, kitab ulama, kitab tuntunan sholat. Yang dikarang-karang kemudian hari.
Terus pertanyaan gimana? Pertanyaan saya, kenapa Al-Quran malah tidak percaya, kenapa Islam malah tidak percaya dengan Al-Quran? Kok tidak percaya dengan Al-Quran? Oke, sekarang saya tanya, apakah Al-Quran menyuruh Anda beriman kepada kitab-kitab yang sebelum Al-Quran atau yang sesudah Al-Quran? Ya betul, termasuk Injil, Taurat. Kan yang ditanya apa, yang dijawab apa. Susah bener sih orang Islam nih. Gini, dengerin ya. Pertanyaan saya simak dulu ya. Menurut Al-Quran, Anda disuruh beriman kepada kitab-kitab yang sebelum Al-Quran atau yang sesudah Al-Quran? Ya termasuk yang sebelum. Yang sebelum. Apakah Anda disuruh beriman kepada kitab-kitab yang sesudah Al-Quran? Wah, kitab kan banyak, kitab kan buku. Saya tahu kitab banyak. Ini nggak gimana sih? Saya tahu kitab itu banyak. Ada kitab kitab apa namanya? Hukum pidana. Ada kitab Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ya makanya. Saya tidak tanya masalah kitab itu banyak atau sedikit. Yang saya tanya, kitab yang Al-Quran memerintahkan kepada Anda untuk dipercaya, itu kitab-kitab sesudah atau sebelum? Sebelum. Nah sekarang kenapa kitab-kitab di rumah Anda itu yang sehubungan dengan agama, kenapa kitab-kitab yang sesudah Al-Quran, bukan yang sebelum Al-Quran? Contohnya disebut coba. Contoh misalnya kitab Sahih Bukhari, kitab kuning, kitab fikih, itu kitab-kitab sebelum atau sesudah Al-Quran? Itu sesudah. Sesudah Al-Quran. Adakah Anda disuruh beriman kepadanya? Enggak ada. Nah kenapa malah itu yang Anda baca? Ya, Ini makanya saya bilang kalian dalam kesesatan yang nyata. Betul. Wah gimana kan, aduh berat ini. Anda disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Kitab Taurat, kitab Injil. Kenapa bukan itu yang Anda baca? Ini Anda berada dalam kesesatan yang nyata. Betul. Dengar dulu. Nah kan, ngeyel kan. Mereka ngeyel, sudah. Sama Al-Quran saja mereka tiada percaya. Dan orang-orang yang seperti Puja adalah orang-orang yang diberitakan kepadanya kebenaran, tetapi mereka mengingkarinya. Namun mereka tiada mengetahuinya. Saya nggak diberi kesempatan untuk menjawab. Silakan. Kenapa saya tidak membaca kitab-kitab yang terdahulu yang diimani oleh umat Islam? Kan kayak gitu pertanyaannya. Karena kitab Injil yang asli sekarang sudah tidak ada. Nah kan. Ya memang kayak gitu. Oke, baik. Banyak. Ketika Al-Quran memerintahkan kami beriman. Oke, ada Al-Quran di situ? Nggak ada. Nah kan. Pantesan Anda. Oke, saya bacakan saja Al-Quran ya. Saya bacakan Al-Quran ini, mau? Boleh. Oke, baik. Saya bukakan ya. Nih, saya bukakan ayatnya. Sabar. 30 detik ya. Sabar. Sebentar. Nih ya. Fokus ke ini judul ya, Bang. Ya, ini fokus ke sini. Nih, Ya, kita akan buka misalnya di dalam Quran, ya. Sabar ya Bang ya, saya itu agak sedikit ini kalau untuk mengingat. Di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-46. Apakah perlu saya tampilkan di layar atau saya baca saja? Bacakan aja Bang. Saya bacakan. Artinya surat Al-Ankabut ayat 46. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Dan katakanlah,
Nih, ini Anda disuruh mengatakan ini nih. Bukan mengatakan kitab sebelumnya sudah palsu. Nih. Kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada kamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu dan hanya kepada Dialah kami berserah diri. Ini Al-Quran mengatakan. Kami beriman kepada yang diturunkan kepada kamu. Berarti kitab apa itu? Oke lah. Nah, malah Anda palsu-palsukan. Aduh, ini Anda nekat yang Ya, nyata. terusin aja. Makanya terusin. Anda ini dengar, Anda ini korban daripada ulama-ulama Anda yang tukang. belum. Sebentar. Ini ceritanya begini, saya kasih tahu asal usulnya. Ceritanya, jalannya begini. Ya. Dulu, zaman dahulu, ulama-ulama kalian itu, ya kan? Pekerjaan ulama-ulama kalian itu adalah punya pondok pesantren. Ya, betul. Nah, ketika mereka punya pondok pesantren, mereka itu pengen banyak santrinya. Supaya apa? Supaya salah satunya mereka itu punya pekerjaan, punya penghasilan. Nah, ketika mereka mengajarkan di pondok-pondok pesantren supaya kitab-kitab mereka laku, ya kan? Supaya kitab karangan mereka itu laku dan dibaca orang. Mereka harus mempromosikan kitab-kitab itu. Nih, kitab ulama ini, kitab ulama itu, kitab ulama fulan, kitab Tidak itu. harus Anda Sebentar dulu. berpendapat. Sebentar. Itu pendapat Anda. Loh, bukan. Oke, sekarang saya tanya. Siapa yang mempromosikan kitab-kitab itu? Kalau bukan ustadz-ustadz Anda, pemilik pondok-pondok pesantren. Siapa? Emangnya Kristen di gereja? Yang mempromosikan kitab-kitab itu adalah ulama-ulama pemilik pondok pesantren. Nah, mereka itu juga yang mengajarkan, yang mendogma kepada kalian ustadz-ustadz itu, supaya apa? Supaya kalian jangan membaca Injil dengan kalimat-kalimat provokatif yang mengatakan Injil sudah dipalsukan. Biar apa? Biar kalian jangan baca Injil. Padahal Al-Quran memerintahkan. Gimana? Injil. Saya sudah sering baca Injil. Kalian yang sekarang Mana? Injil yang sekarang sangat Sebentar. banyak kesalahannya. Mana? Apa saya harus ini dulu? Bukan Al-Quran saja Anda tidak punya. Sekarang ngaku-ngaku punya Injil. Aduh. Saya pernah baca Injil. Itu bukan Injil punya saya, punya teman saya baca memang banyak sekali kekeliruannya. Oh, pernah baca. Ya, tapi Injil yang palsu. Injil sekarang semua palsu. Injilnya palsu. Makanya Jadi ayat Al-Quran sebentar Bang. dipalsukannya Sebentar. kapan Bang? Sebentar, saya tanya dulu dipalsukannya Makanya, kapan? Untuk umat Islam yang sekarang sudah nggak mengimani Injil yang sekarang karena udah terlalu banyak perubahan itu loh Bang. Oke, saya tanya dulu Bang. Perubahannya diadakan kapan? Oh sering sekali Bang. Iya, kapan Cuma saya nggak diadakan ngapalin. perubahannya? Saya sudah sering baca, saya tahu tapi saya nggak hafal. Nah, ini namanya orang menuduh tanpa ini. Ditanya kapan dipalsukannya, tidak bisa jawab. Oke, dipalsukannya sesudah zaman Bang. Muhammad apa sebelum zaman Muhammad? Tidak bisa jawab bukan berarti tidak ada pemalsuan. Ya, Cuma tugas saya Anda tidak ingat saja. itu namanya fitnah yang nyata. Enggak fitnah. Enggak fitnah banyak sekali. Contoh misalnya, kejanggalan. Sebentar, Ngomong. gini, sedikit ini penting nih. Dipalsukannya sesudah Muhammad lahir atau sebelum Muhammad lahir? Ya sesudah lah. Sesudah Muhammad lahir. Iya betul. Tahun berapa dipalsukannya? Aduh saya nggak ngapalin tahunnya. Yang jelas saya baca tuh, Aduh. baca di Google. Saya tunjukkan memang banyak. Oke lah, sekali. baik. Kalau Anda fitnah terus, ya Nggak Anda saya fitnah, turunkan di sumpah. bawah. Sumpah saya nggak fitnah, sumpah. Fitnah terus Anda ini. Di dalam Al-Quran mengatakan tidak ada yang bisa merubah-rubah firman Tuhan. Katanya firman Tuhan dirubah-rubah. Ini bagaimana ini saudara-saudara?
Ya karena ulama-ulama mereka mengatakan yang demikian. Padahal di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang mengatakan bahwa firman Tuhan bisa dirubah-rubah. Justru yang merubah-rubah, yang mengganti-ganti ayat-ayat kitab suci, itu kalian sendiri. Mau saya tunjukkan? Oh, nanti saya tunjukkan, kalian nanti nangis nanti. Oke, kita lanjutkan ya. Kita kasih naik ada Iki 8 sekian-sekian. Iki. Ya, ini sudah ada 11.700 orang mata memandang ya. Jangan mempermalukan agama Islam ya. Kalau Anda Muslim itu tunjukkan bahwa agama Islam itu benar. Iya, saudara Iki, apakah Anda seorang Muslim? Iya, Muslim. Iya, silakan Bang, nyalakan kamera. Ayo, kita diskusi dengan baik. Silakan. Saya kirimkan undangan ya untuk menyalakan kamera. Ya, Bang Iki, saya pastikan satu kali lagi Anda seorang Muslim ya Bang ya? Iya. Iya, jadi melanjutkan Bang, yang sebelum-sebelumnya ya saya sebagai seorang Kristen yang sangat-sangat mengerti ajaran agama Islam, 13 tahun saya mempelajari agama Islam. Di sini saya ingin menyadarkan kalian ini, supaya kalian beriman kepada Injil, karena di dalamnya terdapat kebenaran, beriman kepada Taurat, beriman kepada Injil. Nah sekarang kenapa orang Islam Bang, kebanyakan ya, mayoritas, itu malah tidak percaya kepada Injil, kepada Taurat. Malah percayanya kepada kitab karangan ulama. Yang bilang Muhammad katanya menikahi anak di bawah umur. Yang bilang Muhammad katanya kena sihir. Yang bilang bahwa Muhammad nyuruh minum kencing hewan. Yang bilang kalau ada lalat masuk ke air minummu celupin aja sekalian. Kenapa kalian malah beriman kepada kitab-kitab yang seperti itu? Bukankah Al-Quran memerintahkan beriman kepada kitab sebelumnya? Nah ini silakan Bang, yuk. Jadi kitab yang sebelumnya itu hanya untuk Bani Israel pada zaman itu aja. Kita hanya cukup membenarkan, oh benar bahwasannya pada saat itu mereka diturunkan kitab itu aja. Oke, Tetapi Abang ada Al-Quran di situ Bang? Tapi syariat-syariatnya kita tidak perlu mengikuti. Kita Nah inilah orang yang berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Bukan berbicara mengenai apa yang diwahyukan. Di Quran itu mengimani kitab-kitab terdahulu itu maksudnya kita percaya bahwasanya dulu ada nabi namanya Isa, diturunkan kitab Injil, ada nabi namanya Musa. Oh berarti Al-Quran salah tulis ya? Membenarkan. Tapi kita tidak perlu mengikuti hukum syariatnya karena kita sudah ada Al-Quran. Nggak perlu mengikuti. Jadi yang harus diikuti adalah yang mengatakan bahwa Muhammad itu kena sihir, betul? Siapa nabi yang mengaku dirinya diutus untuk semua manusia? Oke, berarti nggak masalah. Berarti Anda ada Yesus. Berarti Anda beriman kepada untuk seluruh manusia. Sebentar Bang, fokus. Nanti kita nggak melebar kemana-mana nih ya. Jadi menurut Anda, Al-Quran mengatakan sesuatu tetapi tidak perlu mengimani isinya, begitu ya? No, gimana sih? Al-Quran tidak pernah ada gini aja. Pernahkah Al-Quran mengatakan, wahai kaum muslimin wal muslimat, berimanlah kalian kepada kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran ini. Adakah Al-Quran pernah mengatakan demikian? Iya. Ada. Itu maksudnya Nabi itu bukan cuma Nabi Muhammad aja. Sebelum Nabi Muhammad pun sudah ada nabi-nabi. Dan kitab-kitab itu semuanya sudah ada. Jadi kita harus mengimani semua nabi. Bukan mereka ini. Kalian makan apa sih? Kalian ini makan apa sih? Kenapa? Oh gini aja. Pertanyaan saya adalah apa pertanyaan saya tadi? Pertanyaan saya, kamu pengikut Yesus atau Nabi Ibrahim? Ntar ya kita say goodbye dulu Bang. Kita should goodbye dulu. Goodbye.
Ini orang kayaknya nggak nyambung. Oke, kita masih mengundang muslim yang waras ya. Oke. Kita undang ada muslim yang ya akalnya sedikit dipakai lah ya. Yang nyambung, seenggaknya nyambung lah kalau ngobrol ya. Ditanya apa dijawab apa. Oke, kita kasih naik ada Raffio Shop. Ya, selamat malam Raffio Shop. Oke, selamat malam Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Oke, sebentar Bang ya. Ya, silakan. Oke Bang, aku setuju dengan statement Anda. Ya, sebentar Bang. Sebentar Bang. Apakah Anda seorang muslim? Aku muslim Bang. Oke, muslim. Jangan didekatkan Bang, bicara seperti itu aja kedengeran kok. Nah segitu ya, oke. Berarti menurut Anda umat muslim harus membaca Injil dan Taurat? Ya memang dari segi rukun Islamnya sendiri itu beriman Kepada kitab-kitab imannya itu sebelumnya. Ya, kitab-kitab Allah kan, tidak ada dijelaskan kitab beriman kepada Al-Quran saja seperti itu, enggak kan? Tapi kenapa umat muslim malah beriman kepada kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran? Tidak tahu. Masalah itu masalah fikir saja Bang. Aku sangat berterima kasih sama Abang itu sudah mengedukasi lah intinya itu sama umat-umat muslim yang baru-baru sekarang ini. Nah, mereka menuduh Bang, bahwasanya kami tidak beriman karena sudah dirubah-rubah katanya gitu. Oke. Memang kayaknya perlu direvisi lah intinya itu umat Islam itu Bang. Kalau menurut saya itu. Iya. Tapi begini Bang, kalau misalnya saudara-saudara muslim Anda yang mengatakan bahwa kitab Injil, kitab Taurat sudah dirubah-rubah. Saya bisa buktikan, sekarang pun saya bisa buktikan bahwa yang dirubah, yang diedit itu malah Al-Quran Bang. Mau saya tunjukkan buktinya nggak? Bahwa Al-Quran diedit, dirubah sama orang Islam, sama ulama-ulamanya. Mau? Oke, tunjukkan lagi Bang. Baik. Di dalam Al-Quran ini ada 12.500 orang sebagai saksi mata. Nih, tolong buat laporan ke polisi. Saya bilang nih, rekam. Bahwasanya pada tanggal 19 April malam Minggu tahun 2025, saya Edis TV mengatakan bahwa yang dirubah-rubah oleh ulama Islam adalah kitab Al-Qur'annya sendiri. Ayat mana Bang yang dirubah? Saya tunjuk ayatnya. Ayat yang dirubah oleh orang Islam adalah Baitullah itu dibakar menurut ayat Al-Qur'an. Jadi rumah yang pertama-tama kali dibangun adalah Baitullah yang dibakar, yang ke sana Anda disuruh berhaji. Nah, kata bakah dirubah oleh ulama Islam menjadi Mekah. Akhirnya orang Islam naik haji bukan ke Bakah tapi ke Mekah. Tuh, itulah ayat yang dirubah-rubah. Biarkan sudah dijelaskan. Itu sudah dijelaskan itu maksudnya itu. Makasih Karim Ince, makasih. Seperti itu kan. Iya, disuruh berhaji, naik haji ke Baitullah. Di mana Baitullah menurut Al-Quran? Tapi malah ke Mekah orangnya. Iya. Disuruh naik haji ke Baitullah. Baitullah menurut Al-Quran ada di Bakah. Nah, kata Bakah diedit, dirubah sama orang Islam jadi Mekah. Sungguh tangan mereka itu merubah-rubah. Dan mereka itu tempatnya tiada lain adalah. Tolong lapor polisi ya, jangan ngomong doang. Lapor polisi. Oh, udah saya bilangin suruh lapor polisi, tidak lapor-lapor. Oh, nekat yang nyata kalian.
Ormas-ormas Islam datang ke Mabes Polri. Saya mengatakan bahwa Al-Quran diedit oleh ulama-ulama Islam. Apa yang diedit bang? Baka diedit jadi Makkah. Akhirnya orang Islam merasa asing dengan baka. Orang Islam merasa asing bang. Apa itu baka? Padahal ada di Quran. Tapi kalau Mekah mereka tahu. Oh Mekah. Akhirnya buka umroh ke Mekah. Bisnis lancar, Joy. Lancar. Cuan lancar, coy. Umroh. Iya. Sebetulnya orang Islam itu mencari Tuhan itu kebanyakan di Mekah loh, Bang. Betul, Di Ka'bah itu betul. mencari Tuhan di sana. Betul. Lucu kan? Bahkan Abu Marlon dalam sebuah videonya mengatakan dia dikerjain orang Arab di sana. Dia bilang begini. Abu Marlon pernah bilang begini. Itu ada pemikir muda Muslim ya, namanya Abu Marlon. Dia bilang begini. Waktu saya ke Mekah tahun sekian begitu, dibilang kalau kamu sholat di sini pahalanya nggak sampai. Karena kamu harus mendekat ke sana biar pahalanya 1000 kali lipat. Nah, itu tahun sekian. Nah, tahun sekian. Nah, tahun berikutnya beberapa tahun yang lalu berikutnya dia datang lagi. Dia bilang, kalau di sini gimana? Sekarang kalau di sini. Oh, kalau di situ sudah 1000, soalnya udah diperlebar katanya. Jadi kata Abu Marlon, ternyata dikerjain orang Arab. Nah itu, saya mendidik kalian ini supaya kalian itu cerdas begitu, ya? Cerdas ya. Iya. Bagus. Mengedukasi sekali. Iya, mengedukasi. Banyak Muslim yang suka dengan channel saya itu, Bang. Banyak Muslim yang suka supaya lebih Yang kritis. sudah sadar gitu. Iya. Bagi yang sudah sadar seperti itu kayak. Tapi kalau yang belum sadar, wah kacau kan. Orang itu Iya. orientasinya parah pokoknya. Betul. Oke, Bang ya, kita berikan kepada Muslim yang lain, Bang ya. Oke. Oke, terima Siap, kasih lanjutkan, Bang Rocky Shop. Ya. Terima kasih Bang. Itu ada shop berarti buka toko. Nah, silakan belanja di tempat dia tuh. Ya, tuh 13.000 orang siapa tahu bisa belanja tuh. Oke, saya turunkan dulu ya Bang ya. Oke, saya turunkan dulu. Iya. Lagi ya teman-teman ya, tolong nih. Ormas Islam ya, MUI ya kan. Pokoknya organisasi Islam, tolong ini direkam. Saya mengatakan bahwasanya ulama-ulama Islam yang mengedit Al-Quran bakal diganti jadi makmur. Ya, disuruh naik haji ke Bakah malah ke Mekah. Huruf ba malah diganti jadi huruf mim. Rubah malah kita kasih naik ada Syafri Abang. Ya, Syafri Abang. Selamat malam, Bang Syafri. Malam Bang Edis. Ya, silakan Bang Syafri, nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Aduh, berisik. Apa nih Bang? Mau dibahas? Ya, ini Bang tadi ya, bahwasanya umat Muslim disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, kepada kitab Injil. Lalu dibilang, bisa anu Bang, aduh. Karena suaranya berisik sekali Bang, banyak motor-motor begitu masuk ke dalam Bang. Oke. Ya, gini. Menurut Al-Quran, umat Muslim itu disuruh beriman kepada kitab-kitab yang sebelumnya, kepada kitab Injil, ya kan? Tetapi umat Muslim mengatakan bahwasanya, oh jangan, katanya jangan, karena sudah dirubah-rubah, katanya. Ternyata saya balik, ternyata yang dirubah-rubah malah Al-Quran. Contoh, apa yang dirubah-rubah dalam Al-Quran? Al-Quran setiap hari difitnah oleh orang Muslim. Katanya Al-Quran tidak lengkap. Kitab yang menjelaskan itu katanya hadis bukan Al-Quran.
Kalau mau lengkap, kalau mau terperinci, belilah kitab para ulama. Seolah-olah Allah sendirian tiada mampu, tiada sanggup menuntun orang Islam. Coba, padahal ayat Al-Quran mengatakan, Al-Quran itu adalah kitab yang lengkap, dijelaskan secara terperinci, ayatnya disusun secara rapi. Ya, gimana Bang pendapat Anda? Silakan. Anda Muslim ya? Ya, Muslim. Ya, pendapat saya itu aja Bang Edis. Mungkin karena mereka banyak tidak memahami Al-Quran. Mereka hanya bisa membaca tapi tidak tahu artinya. Itu pertama. Yang kedua betul kata Bang Edis tadi. Bakah dirubah menjadi Mekah. Kan gitu. Nah, itu betul juga. Sekarang saya tanya Bang Edis. Bakah itu di mana? Nah itu, ya itu kerjaan orang Islam lah. Nah makanya, bakah itu ada di mana? Yaitu Muslim sendiri kerjaannya. Yang jelas dari mana rumusannya bahwa bakah itu adalah Mekah. Itu rumusannya dari mana? Kenapa bakah itu tidak Madiun saja kalau begitu? Ah, kan gitu. Ya sebenarnya kan kalau menurut ininya kan kalau Baitullah, Bait Allah itu kan adanya di Yerusalem atau di Bethlehem. Ya, jadi begini Bang. Dulu orang Islam itu kiblatnya itu ke Baitul Maqdis, ke Yerusalem. Baitul Maqdis, Yerusalem ya. Nah, lalu akhirnya dirubah kiblatnya menjadi kiblatnya orang-orang Quraisy. Kiblatnya para penyembah berhala, betul? Ya dikarenakan Bang di situ tempat lahirnya Nabi Muhammad, makanya di situ di ini kan di Ka'bah itu. Makanya Nabi Muhammad lahir dia ingin merubah bagaimana orang-orang itu tidak menyembah berhala lagi kan begitu. Iya, masalahnya begini, kenapa kalau memang itu adalah kiblat yang benar, tidak sedari awal gitu loh. Tidak sedari awal kiblatnya ke situ. Contohnya begini, ini saya rubah ini background saya bentar Bang ya, nih. Ini makanya saya punya satu gambar yang bagus nih. Kenapa tempat pagan Quraisy tawaf telanjang itu dipakai oleh orang Islam sekarang? Ini kan bekas tempat orang-orang Quraisy bertawaf sambil telanjang, Bang. Betul nggak? Tadinya mereka tawaf di sini, tapi tidak berpakaian. Bugil mereka telanjang bulat mereka di sini bertawaf. Nah, kenapa kiblat yang tadinya Yerusalem, kiblat yang tadinya Baitul Maqdis, diganti kepada kiblatnya orang-orang para penyembah berhala? Lalu sekarang umat Muslim mempromosikan itu adalah Baitullah. Di mana dalam Al-Quran bahwa Baitullah itu di Mekah? Baitullah itu di Bakkah, bukan di Makkah. Jadi begini Bang Edis. Jadi pada saat itu, pada di zaman Nabi Muhammad lahir, itu kan daerah Mekah itu kan pada zaman itu kan zaman Jahiliyah namanya. Nah, jadi orang itu yang banyak penyembah berhala, banyak berbuat yang tidak seperti Bang Edis katakan tadi, mereka pada bertelanjang mengitari Ka'bah betul. Cuman itulah yang ingin dirubah sama Nabi Muhammad. Jangan lagi kalian tawaf bertelanjang di sini, maksudnya bertawaflah dengan baik kan gitu. Itulah dirubah oleh Nabi. Makanya di situ. Berarti agama Islam adalah modifikasi dari agama-agama orang Quraisy. Bukan modifikasi Bang Edis. Jadi kan gimana ya sejarahnya? Maksudnya Nabi Muhammad itu memperbaiki akhlak-akhlak mereka gitu loh. Iya, artinya ritualnya dipoles, diganti gitu kan? Ya boleh, maksudnya gini, Nabi Muhammad itu kan yang diutamakannya, yang diajarkannya kan akhlak. Makanya belum agama lagi Bang Edis. Jadi selama 40 tahun dia mengajarkan akhlak dulu Bang Edis kepada umatnya. Agama gini, itu baru Bang Edis. Oke, begini, makanya saya bilang tadinya mereka tawaf di sini kan sambil telanjang. Kemudian dirubah oleh agama Islam yang tadinya telanjang kemudian pakai kain ikhram, betul?
Ya, betul. Artinya agama Islam yang ada sekarang merupakan ajaran orang-orang pagan Quraisy yang dimodifikasi, betul? Iya, kalau Nah, kalau kan berat, dilihat kan? secara dengan mata apa, memang benar Bang Edis. Iya, Benar itu, betul. Betul. Ya. Makanya Tapi agama intinya, Islam Bang yang Edis, ada sekarang, agama Islam yang ada sekarang merupakan lanjutan dari agama-agama orang-orang Quraisy ini, tetapi ada beberapa sedikit perubahan. Mereka dulu tawaf, sekarang umat muslim tawaf. Bedanya mereka tawaf telanjang, sekarang pakai bungkus kain. Ya kan? Mereka dulu digundul, orang muslim juga digundul. Makanya, padahal di dalam Al-Quran, tidak ada satu ayat pun disuruh naik haji ke kota Mekah. Di dalam Al-Quran itu naik hajinya ke Baitullah. Dan Baitullah itu di Bakkah. Bukan di Makkah, diedit jadi Makkah. Nah tapi Bang, apa kata Yesus? Jadi pernah ada sebuah percakapan antara Yesus dengan perempuan Samaria di sumur Yakub. Nah, di mana perempuan Samaria ini berkata kepada Yesus. Katanya begini, orang-orang tempat orang menyembah. Kemudian, tapi kata orang-orang Samaria Gunung Gerizim. Jadi orang Yahudi dengan orang Samaria itu bertengkar mengenai di mana tempat atau melakukan ritual penyembahan. Kata orang Samaria di Gunung Gerizim, kata orang Yahudi di Yerusalem. Yang mana yang benar? Jawaban Yesus sangat mengejutkan. Apa kata Yesus? Bahwa orang-orang benar itu tidak menyembah di Yerusalem, di Gunung Gerizim. Tetapi ya penyembah-penyembah benar itu menyembah di dalam roh dan kebenaran. itu dia Bang Edis. Begini Bang Edis. Jadi, mengapa saya mengatakan? Karena kebanyakan orang kita tidak memahami. Contoh, katanya, baitulah kamu itu di mana? Di Al-Quran pun dikatakan di situ. Bang Edis tadi di ayatnya pasti ada. Baitulah seorang mukmin itu adalah kolbumu. Kan sama dengan Bang Edis katakan tadi itu. Yesus berkata begitu. Di mana? Itu bukan ayat Ada Bang Edis. Al-Quran. Ada Bang Edis carilah. Oke, silakan di mana? Ayat Quran mana yang bilang seperti itu? Carilah Bang Edis. Bang Edis ketik aja ada, keluar nanti itu. Baitulah seorang mukmin itu adalah kolbumu. Saya lupa. Saya pernah baca itu. Iya, tetapi yang jadi masalah, itu ayatnya ada di mana? Kalau itu Bang Edis ajaran ketik. Kristen, Bang. Bang Edis ketik aja, ada itu. Bang, di dalam Kristen itu bahkan ada lagunya loh, Bang. Ini lagunya enak sekali nih ya. Nih, Ya. lagunya seperti ini, lihat ya. Saya putarkan sedikit ya, Bang ya. Nih, contoh nih ya. Kedengeran nggak? Dengar. Coba kita ambil nadanya ya. Ku jadikan hati ini untuk kediamanmu. Ku serahkan hidup ini untuk ini rapnya ya, nih rapnya ya. Coba nih. Kita ke refnya ya. Ya. Nih. Di hati inilah rumahmu. Di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Benar Jadi itu, itu Bang konsep, jadi itu konsepnya Kristen, Bang. Jadi bagaimana Ya, begini Bang Edis. sedikit Bang, ini biar saya tutup, Saya- biar saya close dulu poin saya. Begini,
Ah, Di sini maksud saya begini Bang, di mana hati manusia itu yang sesungguhnya adalah rumah Tuhan yang sejati. Makanya di dalam kekristenan itu ada istilah roh suci atau roh kudus, rohnya Tuhan. Jadi bukannya Tuhan yang maha besar itu langsung, maksudnya rohnya, roh yang daripada Tuhan itu tinggal di hati manusia. Jadi hati manusia itu jadi rumahnya. Nah, ketika Tuhan itu tinggal di hati manusia, maka manusia itu melakukan kehendak-kehendak Dia. benar Bang Des. Itu kan Seperti itu ibaratnya yang saya juga sejati, pengertian yang mendalam. saya juga belajarnya di situ, belajar itu. Kan kalau sama saya kan belajarnya Islam di spiritual itu Bang Des. Saya belajar itu. Tapi kan Makanya dalam Islam nggak begitu, Bang. Kalau dalam Islam rumahnya Allah itu di kota-kota. kan udah saya bilang sama Bang Des, bagi mereka yang mau memahami pasti akan begitu. Saya ibaratnya sedikit banyak memahami. Karena apa? Karena saya belajar, kan begitu. Sama apa yang saya katakan tadi. Baitulah seorang mukmin itu adalah qalbumu. Kan udah saya bilang sama Bang Iya, Des. masalahnya Sama yang itu tadi. ayat mana? Makanya saya belajar. Masalahnya itu ayatnya ada di mana gitu loh, Bang. Di Al-Quran Bang. Bang Des ketik aja. Bang Des kan punya HP 2. Saya nggak ada. Pasti ketemu. Oke, begini Bang. Nah, Kalau misalnya kita belajar agama Islam, makanya tadi tema saya itu kan Al-Quran memerintahkan disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Tapi yang menjadi kecelakaan besar, orang Islam tuh sekarang nggak percaya itu. Mereka percaya kitab-kitab yang Ya, sesudah karena- Al-Quran. benar. Karena mereka tidak memahami apa yang mereka baca. Nah, akhirnya apa? Gini Bang, ini akhirnya begini. Ada sebuah hadis. Di mana bunyinya begini. Jika kamu sholat di Masjid Nabawi atau sholat di masjid ini, pahalanya 1000 kali sholat di tempat lain. Bang, emangnya beda gitu? Kalau Anda sholat di sini ketemu Tuhan, kalau sholat di sana nggak ketemu Tuhan. Kalau saya, kayak itu saya bilang Bang Edis. Saya belajar beda Bang Edis. Saya belajar beda. Saya kalau pelajaran saya di mana saja sholat bisa. Loh, masalahnya begini Bang. Kalau kita merujuk kepada kitab-kitab yang sesudah Al-Quran, yang kepadanya umat muslim disuruh beriman, kata Ustadz loh. Kalau kata Quran kan yang beriman kepada kitab sebelumnya. Kalau kamu sholat di Masjid Nabawi, nanti pahalanya 1000 kali lebih banyak sholat tempat lain. Akhirnya apa? Akhirnya orang berbondong-bondong ke Masjid Nabawi. Ujung-ujungnya cuan mengalir Bang. Betul? Benar. Kenapa? Karena kalau ke sana kan bagi yang mampu, bagi yang punya uang. Nah itu Iya kan? makanya saya bilang Bang, apakah agama Islam ini sudah ditunggangi oleh bisnis yang nyata? Nah, akhirnya apa? Banyak loket-loket bisnis umroh. Umroh Bang, sholat di Masjid Nabawi 1000 kali pahalanya di tempat lain. Ayo berangkat, ikut. Tapi bayar dulu. Iya. Apalagi lewat jalur khusus Bang. Lebih cuannya. Gitu. Ya makanya saya bilang, itu kan bagi mereka yang tidak mau belajar, tidak mau memahami. Mereka ngikut-ngikut aja sebenarnya. Yang dikatakan yang di Mekah naik haji itu apa? Mereka makanya di situ tuh tidak pernah diajarkan kepada mereka-mereka yang begitu. Jadi mereka memahami begitu. Tapi kalau mereka memahami, ya kan, baitulah seorang mukmin itu adalah qalbumu. Mereka tidak akan mengejar ke sana. Nih Bang, saya kasih gambar bagus ya nih. Ini gambar ini banyak yang bilang, kenapa kamu edit gambar Ka'bah kami? Abdul, gambar ini tidak saya edit. Jika Anda mengklik di Google, bagaimana banjir di Mekah, itu sudah berkali-kali nggak habis-habis Bang. Jadi sampai dipanggilin teknisi-teknisi dari luar negeri. Kalau orang Arab kan nggak sanggup Bang. Orang Arab kan teknologinya ya jualan kencing unta. Ya kan? Nah, ini sampai dipanggilin teknisi-teknisi Jepang untuk membuat drainase di sekitar Masjidil Haram ini supaya apa? Supaya tempat ini tidak kena banjir terus. Nah, ini foto ini saya ambil bagaimana ketika banjir di Ka'bah ini. Orang katanya sampai tawaf sambilnya berenang. Tawafnya berenang. Ada ini, baca aja. Nah, sekarang Jadi begini. kalau banjir Bang Edis, Ka'bah nggak dibuka. Jadi kalau banjir 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 Ka'bah nggak dibuka. Jadi kalau ban
Nah begini Bang, ini satu poin penting. Ketika saya membaca surat Al-Baqarah 125, ya, di dalam surat Al-Baqarah 125 ada janji Allah. Nah ini janji Allah ini. Apa janji Allah? Maka akan dibuat, saya bacakan saja ya. Saya bacakan Al-Baqarah 125. Teman-teman muslim boleh mengecek juga di situ ya. Al-Baqarah 125. Nih, saya bacakan kepada kalian. Di dalam surat Al-Baqarah 125. Cek ya Al-Quran kalian. Nanti disangkanya saya mengada-ada. Nih. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu, Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, sujud, ruku dan sujud. Nah jadi di sini dikatakan ya, ada kata-kata kami menjadikan rumah itu, maksudnya Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Ini garis bawah, tempat yang aman. Garis bawah. Nah, ketika Baitullah menurut janjinya Allah tempat yang aman, tapi Bang, baca kejadian atau tragedi yang terjadi di sini Bang. Anda bisa lihat tragedi yang terjadi di Ka'bah mulai dari injek-injekan. Banyak jemaah meninggal karena injak-injakan di situ. Bahkan kemarin seorang wanita mengupload videonya, mohon maaf Bang, dipegang kemaluannya di situ Bang. Apakah itu menjadi tempat yang aman? Ya. Ya, saya lihat itu. Iya. Makanya saya bilang, bagaimana mungkin Baitullah yang menurut janji Allah tempat yang aman ternyata malah langganan banjir. Ternyata orang injak-injakan perempuan di sana di zaman jamaah. Apa jangan-jangan bukan ini Baitullah yang Boleh dimaksud? saya bantah Bang Edis? Nah, silakan. Boleh saya bantah Bang Edis? Silakan. Jadi memang benar Bang Edis. Yang Bang Edis katakan tadi, bukan rumah itu yang Allah maksudkan dalam ayat itu. Jadi rumah yang Allah maksudkan itu, yaitu kalbumu. Solatlah kamu sampai ke makam Ibrahim. Makam Ibrahim maksudnya itu kelas Bang Edis. Jadi ibaratnya kayak kelasnya lebih tinggi gitu loh. Oh, ini dia tafsir bebas boleh. Dia sholat. Bukan tafsir bebas Bang Edis. Memang begitu Bang Edis. Kalau pemahamannya Bang Edis, makanya pemahamannya itu harus kita pelajari. Itulah yang dimaksud. Makasih Bang Tobias. Bukan berarti Quran itu menerangkan dengan tafsiran itu bisa kita maknai lagi. Berarti bukan rumah itu yang dimaksud. Itu kolbumu. Itu rumah sejati, berarti itu Anda kolbumu. setuju bahwa sebagian besar umat muslim telah mengikuti kesesatan? Salah Bang Edis. Pemahamannya salah. Karena apa? Karena mereka tidak belajar. Tidak belajar. Oke lah. Ya. Kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain nih Bang ya. Bang Syafri. Silakan Bang Edis. Oke, Bang terima Edis. kasih. Selamat malam Bang Syafri. Semoga malam Anda menyenangkan. Terima kasih. Bang Edis, saya jangan turunkan. lupa cari itu ayat. Cari itu di Al-Quran yang saya bilang tadi. Baik, saya akan cari. Tapi masalahnya saya nggak Ada ketemu-ketemu ayat ayatnya itu. yang mengatakan di Al-Quran, baitulah seorang mukmin itu adalah kolbumu. Ada itu Bang Edis. Kalau enggak nanti saya Enggak Bang ada Edis, itu saya dalam fotoin. Al-Quran. Oke, Ada, saya Bang turunkan Edis. ya. Buktikan aja cari. Oke, baik. Nanti saya cari, mudah-mudahan ketemu. Tapi seingat saya nggak pernah ada. Oke, saya turunkan dulu Bang Syafri. Ada. Oke, terima kasih Bang Syafri. Ya, jadi gampang kok teman-teman ya. Kita itu janganlah berpikir secara jelimet ruwet gitu. Kita pikir sederhana saja. Menurut surat Al-Baqarah, dan kami menjadikan rumah itu, maksudnya Baitullah, sebagai tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Nih, Allah bilang dijadikan tempat yang aman Baitullah. Tapi ternyata Baitullah kebanjiran. Orang injek-injekan.
perempuan di sana katanya dilecehkan. Banyak kejadian begitu, banyak berulang-ulang. Coba baca kejadian-kejadian naas di Baitullah. Baca. Banyak sekali itu. Bahkan kalau Anda membuka riwayat tragedi haji, memakan banyak ribuan korban tewas dalam ritual haji. Bagaimana Anda bisa percaya yang salah ayat Quran atau memang lokasinya memang sebenarnya bukan ini? Itu menjadi pertanyaan besar. Nah, ketika saya bertanya begini jangan dibilang penistaan. Saya pernah bilang begini. Kalau Anda buka Bible, karena saya Kristen ya, saya kasih sudut pandang nih. Di dalam Bible, Tuhan berfirman, ya, untuk mendirikan rumahnya itu di bukit, ya, di Gunung Moria, di Bukit Moria. Nah, namanya bukit itu tempatnya lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi? Itu sama seperti ini. Makanya Tuhan di dalam Bible itu adalah Tuhan yang super cerdas. Tuhan di dalam Bible. Nah, saya nggak tahu Tuhannya dalam agama Islam. Dengar, gini. Kalau Anda beli rumah, nih saya kasih tahu. Anda beli rumah, beli properti. Ketika Anda tidur di rumah yang Anda beli itu, Anda bangun pagi. Anda lihat di bawah kolong Anda udah air. Nih, seperti ini. Apa yang akan Anda katakan kepada pengembang? Apa yang Anda katakan kepada orang yang mengadakan rumah ini? Pasti Anda akan jengkel dan mengatakan, sungguh dungulah orang yang membuat rumah ini. Betul kan? Kenapa? Karena bagaimana mungkin Anda membangun sebuah rumah, tidak Anda prediksi, tidak Anda ukur. Apa yang terjadi di musim penghujan? Makanya saya pernah bilang, seorang tukang yang bahkan dia tidak sekolah saja, dia tidak akan membangun rumahnya di kubangan air. Karena itu akan merusak reputasi dia. Makanya kalau Anda mau bangun rumah, pasti tukang akan bilang, tolong ini ditimbun, diuruk. Supaya apa? Supaya lebih tinggi. Saya nggak mau bangun di cekungan. Nanti air ke situ, nama saya rusak. Tukang yang nggak sekolah saja tahu dia bahwa dia tidak akan mendirikan rumahnya di kubangan air. Nah, makanya di dalam Bible rumah Tuhan itu dibangun di atas bukit, di Bukit Moria. Makanya rumah Tuhan di Bible itu nggak kebanjiran. Kan membuktikan mana yang Tuhan itu sederhana kok, mana yang Tuhan betulan. Walaupun di dalam Bible dikatakan langit adalah singgasananya dan bumi adalah tumpuan kakinya. Rumah apakah yang hendak engkau dirikan baginya? Tetapi supaya namaku disebut di sana, didirikan rumah Tuhan itu. Supaya namanya disebut di sana. Ya kan? Nah, rumah Tuhan di dalam Bible didirikan di atas Bukit Moria. Nah, rumah Tuhan di dalam Quran didirikan di tempat yang langganan banjir. Nah, makanya sebenarnya sekarang menjadi pertanyaan, yang mana yang Tuhan betulan? Kan sederhana kan, membuktikannya itu sederhana kok. Masa iya sih Tuhan bangun rumahnya di tempat kubangan air? Nah, ternyata saya teliti. Di dalam Al-Quran, Baitullah itu dibakar. Kok umat muslim bilang katanya di Mekah? Akhirnya mereka percaya Baitullah di sini. Tempat yang itu langganan banjir. Banjir terus. Berulang-ulang. Kalau nggak ada teknisi dipanggil dari luar negeri, ini udah tenggelam. Seperti zaman Muhammad. Zaman Muhammad udah tenggelam ini. Nanti kalau saya bilang begini panas penista. Ya silakan. Dibilang katanya ngaco. Gimana, saya bukan ngaco. Itu yang saya katakan benar. Gak usah ditonton nanti murtad. Kalau kamu orang awam, ya kamu gak usah nonton. Tapi kalau kamu mau mengerti kebenaran, maka nontonlah. Gitu. Ya, nasi bebek.
Selamat malam nasi bebek. Halo? Des. Ya, kenapa kok gelap? Ya, silakan nyalakan kamera. Oke, baiklah ya, karena berisik kita turunkan ya. Karena berisik ya, mohon maaf ya. Seperti itu teman-teman. Oke, kita kasih nih ada Reski. Iya, Reski. Selamat malam. Oh, kabur. Ya, mungkin memang sudah argumen tak terpatahkan ya. Jadi orang mau naik pun dia udah gemeteran. Oke ya, kita iklan sejenak dulu teman-teman ya. Kita iklan sejenak. Sekali lagi teman-teman ya. Berapologetika ya itu seperti makan buah si malakama ya. Ketika Muslim mencerca iman kita ya, mereka mempertanyakan iman kita, mereka ini bahkan yang terbaru nih ya. Ini Goldian nih. Si Goldian katanya bikin video. Selamat memperingati hari kematian Tuhan. Tuhan kok mati katanya. Sedangkan robnya dia mati. Jadi teman-teman, ketika kita menjawab Muslim, kita itu teman-teman ibarat kata kaki kanan kita ada di penjara, kaki kiri kita ada di kuburan. Ya, menjawab mereka seperti itu. Dijawab salah kena penjara. Enggak dijawab mereka semakin menjadi. Nah, makanya teman-teman ya, saya meninggalkan apa yang saya punya. Saya tinggalkan kediaman saya tinggalkan pekerjaan saya tinggalkan kenyamanan saya. Supaya saya bisa bersuara teman-teman. Saya bisa bersuara menjawab orang-orang Islam ini. Nah, teman-teman sekalian makanya teman-teman ya dari sini ya saya bersuara, tetapi teman-teman dari sini itu kita perlu tempat. Kita perlu naungan di sini. Karena kalau kita tidak punya tempat di sini teman-teman, kita itu dalam keadaan yang tidak baik-baik saja teman seperti itu ya. Karena mereka kebanyakan makan doktrin dari ulama ustadz-ustadznya. Coba bilang sama ustadz kalian, Pak Ustadz, bukankah kita disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya? Apa jawaban mereka nanti? Sebagian dari, ya puji Tuhan, sebagian dari muslim-muslim yang naik tadi, mereka setuju dengan kita. Ya, disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Ada Kang Asep lagi. Wah, ini Kang Asep yang kemarin. Ya. Ya, selamat malam Kang Asep. Yo, selamat malam. Saha ngarana? Kang Asep. Kang Asep, oke. Oke. Ini Kang Asep yang kemarin bukan? Iya, yang langsung Anda. Kok berubah Langsung sekarang sudah jadi lemas begini? Oh, Kemarin berubah. semangat 45, sekarang sudah lemas. Iya, itu agak malam dikit. Ya, gimana Kang Asep? Siap. Apa pertanyaannya ini? Iya Kang Asep, ya sebagai orang yang telah mempelajari agama Islam selama 13 tahun, saya Ya, ini menyuarakan kepada Kang Asep dan seluruh umat muslim yang lain. Iya. Supaya apa? Supaya disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, betul? Oke, betul. Iya, tapi kenapa umat muslim malah beriman kepada kitab-kitab sesudahnya? Karena di dalam Al-Quran itu semua kitab-kitab itu terkumpul di dalam Al-Quran. Nah, kan? Oke, baik. Oke, jadi semua sudah terkumpul di dalam Al-Quran. Saya ikuti narasinya. Ya, betul. Artinya Al-Quran sempurna. Lengkap. Yang menyempurnakan, iya. Menjelaskan segala sesuatu. Iya, sesuatu dijelaskan semuanya. Artinya itu ketika, yang benar. Sebentar Kang Asep pelan-pelan. Artinya, boleh. Artinya ketika seorang muslim hanya berpedoman kepada Al-Quran saja, maka dia akan selamat, betul? Berarti tidak perlu kitab-kitab yang lainnya. Iya, betul. Tidak perlu hadis, betul?
Hadis mah harus. Betul. Wah, kan- kan- hadis mah harus. Harus dong. Hadis mah. Gimana ini? Hadis itu kan kalam Rasulullah. Tadi bilang katanya cukup Al-Quran. Semua sudah terangkum di dalam Al-Quran. Maksudnya. Sekarang nggak cukup Al-Quran. Maksudnya Sungguh itu berputar-putar semua yang nyata. kitab enggak, dengar dulu atuh sayang. Saya juga Jangan ngomong, sayang-sayangan bener. ya. Iya, sayang-sayangan dong. Ih, Kalau manusia itu ngeri. harus saling kasih sayang. Kasih Begini sayang Kang harus Asep, dengar sayang. Kang Asep, dengar Kang Asep. Tadi Kang Asep bilang Ya. bahwasanya semua itu sudah terangkum di dalam Al-Quran, betul? Ya, itu semua kitab. Ya, semua kitab sudah Taurat, terangkum dalam Al-Quran. Injil, Zabur. Sudah terangkum Di dalam Al-Quran Al-Quran. Udah ada Oke, yang baik. yang benar. sekarang segini Kang Asep. Apa gunanya umat Muslim berkitan menurut kitab Berkitab. Al-Quran? Kata saya udah dibilang kemarin kan berhitan, ya, gitu berhitan. Karena ini Quran itu menyempurnakan semua, gitu kan? Kang Asep, tadi Kang Asep bilang inti dari Injil, Taurat sudah dirangkum di dalam Al-Quran. Udah masuk di dalam Al-Quran. Sudah masuk dalam Al-Quran. Artinya Al-Quran sanggup menjelaskan kegunaan atau asal-usul sunat, betul? Iya, betul. Oke, coba di ayat Quran mana ada kata berkitan? Ada ayat berkhitan, tapi tidak disebutkan berkhitannya ya. Nah, ada ayat berkitan tapi tidak disebutkan. Maksudnya begini, Bang. Gimana? Ini. Saya itu, Kang Asep, Ya. saya sudah membaca Al-Quran itu lebih daripada 100 kali khatam. Iya, Dari betul. Al-Fatihah sampai Anas. Balik Iya, lagi betul, ke Al-Fatihah. Bahkan saya bilang, saya berani, saya yakin tidak ada umat Islam di bawah kolong langit ini yang lebih banyak baca Quran daripada saya. Nggak ada Oh satupun. iya, betul. Bisa saja. Makanya Bisa saya saja, bilang, bisa. di dalam Quran Bisa tidak saja. ada kata kitan. Berkitan Iya, pun nggak betul. ada dalam Quran. Betul. Terus kenapa Nah, Anda nekat mengatakan Terus. Quran menjelaskan segala sesuatu? kan di surat Al-Baqarah ayat 1, 2, 3 dan Di dalam surat Al-Baqarah ada ayat yang berkata, maka ikutilah milah Ibrahim. Betul? Iya, betul. So, oke, sekarang begini. Apakah menurut Al-Quran Ibrahim itu berkitan? Iya. Oke, kalau ada ayat dalam Al-Quran mengatakan Ibrahim berkitan, saya lompat dari Monas. Tapi kalau Boleh. tidak ada, sebentar. Boleh, Kalau boleh, tidak boleh. ada, tolong Anda akui bahwa Anda sudah memfitnah Al-Quran. Bagaimana? Enggak meminta Al-Quran. Ya sudah, Anda mengatakan bahwa dalam Al-Quran. Sebentar, kok, Sebentar, apa Kang Cecep? Baca dulu. Kang Asep, dengar. Anda mengatakan bahwasanya di dalam Al-Quran Ibrahim bersunat, betul? Kenapa Anda fitnah? Kenapa Anda fitnah? Bukan fitnah. Tenang aja dulu. Oke, coba silakan. Di Quran mana Ibrahim berkitan? Kan milati Ibrahim, ya kan? Milati Ibrahim itu adalah sesuatu yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim. Itu ada 10. Ya? Iya, Tapi di Quran mana? Itu di Al-Quran. Di Quran mana? Gini aja, tunjuk aja ayatnya bahwa Ibrahim itu berkitan dalam Quran. Bentar dulu. Aduh, 100. Ya. Aduh, berat yang nyata ini teman-teman ya. Enggak berarti nyata. Aduh, difitnah lagi Al-Quran katanya Ibrahim sunat. Padahal di dalam Quran tidak disebut Ibrahim sunat. Di Quran mana Ibrahim sunat? Iya, itu pertahan itu tuh. Sebentar dulu ya. Kenapa umat Islam suka memfitnah? Wa idibtala Ibrahim bikalimatin, ya kan? Apa artinya? Artinya tatkala Allah memberikan ujian atau kitab, ya, yang ditulis dalam kitab, yaitu dilaksanakanlah oleh Nabi Ibrahim. Itu perintah Tuhan.
dilaksanakan. Pertama, haji. Dua, Enggak, ayatnya mana? Ayatnya baca. Saya cek dulu ayatnya berapa. Coba di mana biar saya yang baca. Kalau orang Islam kalian suka mengedit-ngedit Al-Qur'an. Suka menambah-nambahi, suka merubah-rubah. makanya Katanya sudah begitu jelas susunannya, masih dirubah, dipelintir, ditafsir, diputar-putar, dijilat, dicelupin. Mana coba ayat berapa? Al-Baqarah berapa? Biar saya bacakan. coba Oh, 25, 26. susunan dari Allah katanya sudah sempurna, dirubah, ditambahin. Al-Baqarah 100? Bukan ditambahin. Al-Baqarah 100 berapa? 123 ya, Pak? Oke, Al-Baqarah 123. Bukan, enggak. Waduh, mana ya? Wa idzala Ibrahim. Aduh. Wah, kan barusan katanya, berarti barusan ngarang ayat dia. Aduh, berat. Iya. Sulit sekali memang saudara ini, sulit. Sebentar. Waduh, oke lah, baik, cari dulu dah. Nah, nanti kalau udah ketemu kesini lagi. Udah ini. Berapa? Udah ketemu. Berapa? Udah ketemu. 125. Iya. 125 ada nggak di situ? Al-Baqarah 102. Katanya udah ketemu. Gimana sih? Udah ketemu belum? Oke, 125. Saya bacakan. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu, Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang itkaf, dan yang ruku, dan yang sujud. Mana di sini Ibrahim sunat? Enggak, bukan masalah itu ya, sunat, masalah sunat ya. Masalah sunat itu dan kan di suhudnya Ibrahim dikatakan. Tadi saya tanya di Quran atau di mana? Ya di Quran itu, di Quran. Iya, mana di Quran Ibrahim sunat? Itu Allah menyuruh kan dengan kitab-kitab. Ayatnya mana di Quran? Ya Ibrahim, laksanakanlah kitan, mana? Oh, atau seperti itu mah. Bukan begitu dong. Masalah di Quran itu harus pakai ilmu nahu, sorof. Oh, harus pakai ilmu koprol dulu. Balaghah. Ya kan? Harus ada tata bahasanya. Maaf, tata gini. bahasanya. Gini ya. Yang dikatakan seperti itu, maksud yang dikatakan seperti itu, tapi ya kan? Ini makanya saya bilang berat ini. Begini. Mananya milati Ibrahim itu yang diwajibkan oleh Allah itu yaitu berhaji, berkhitan, ya kan? Tuh, berkhitan, berkurban. Baik. Nah, baik, itu tapi ayatnya nggak ada, itu ada karang sendiri. Gini. Ibrahim. Mana ayatnya, Asep? Dari tadi disuruh nunjuk ayatnya malah ngarang sendiri. Bukan ngarang sendiri. Mereka ini tidak percaya bahwa Al-Quran. Makanya saya bilang teman-teman, saya percaya bahwa Al-Quran yang sekarang ini sebenarnya bukan Al-Quran yang asli. Nih. Iya. Ini kata sebentar, coba nih. Coba Anda bacakan dulu ini. Coba sebentar. Kang Asep. Coba tolong bacakan yang ada di layar, coba, tolong. Apa bacanya, coba? Coba baca. Enggak kelihatan. Oh loh, pantesan saja tidak pernah bisa melihat kebenaran. Saya bacakan? Mau saya yang bacakan? Bacalah. Oke, baik, saya bacakan ya. Biar badan saya tidak menutup, saya balik kamera saya. Nih, Alif Lam Ra. Alif Lam Ra. Kitab inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun secara rapi. Kemudian dijelaskan secara terperinci. Yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana, maha teliti. Ini maha teliti, maha bijaksana. Berarti Al-Quran teliti nggak? Teliti dong. Lengkap nggak? Lengkap. Disusun rapi nggak? Rapi. Kenapa Anda malah bingung? Kenapa Anda tidak percaya? Percaya kepada apa? Oke, coba tunjuk ayatnya di mana Ibrahim sunat. Ini mah ya. Ini ya.
Waduh. Tala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atahunna. Tuh kan? Artinya, Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat. Lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Berarti kan bukan dia aja ya. Terusnya kan ke bawahnya mintanya dia Ibrahim itu kepada anak cucuku. Berarti anak cucu ini siapa tuh? ya terus mana sunatnya mana? Sunatnya ya. Nah, katanya nih, barusan dibilang Allah Maha Teliti. Apakah sunatnya ketinggalan? Di mana ayat tentang sunatnya? Kan sunat itu kan diterangkan ini yang 4 ini diterangkan dengan hadis. Oh, berarti makanya saya bilang nih, ini bukti yang nyata bahwasanya umat muslim percaya bahwa kitab yang menerangkan bukan Al-Qur'an tapi hadis, betul. Al-Qur'an dan diterangkan, diterjemahkan Oke, berarti lagi. kitab yang memberi penjelasan kitab hadis, betul? Bukan kitab Nah, hadis. kan gimana? Katanya diterangkan oleh hadis. Berarti kitab yang menerangkan apa? Yang hadis itu Rasulullah yang berbicara. Gini aja, gini. Kitab, guys. Kitab yang menerangkan A, Al-Quran, B, hadis. Ini ya. Kalau Al-Quran. Kang Asep, saya minta jawaban yang tegas nih, Kang Asep. Iya, Al-Quran. Ini sebentar. Ini ada ujian masuk surga. Sebentar. Ini ujian masuk surga. Gimana? Kitab apakah yang memberi penjelasan, yang dijelaskan secara rinci, yang dari Maha Teliti? A, Al-Quran. Ya jelas Al-Quran lah kalau Al-Quran. Tapi kenapa Anda barusan mengatakan bahwa yang menerangkan, menjelaskan hadis? Begini Bang. Waduh, berat. Begini, dengar dulu. Makanya jangan saya dulu bilang masuk, teman-teman, mereka ini tidak percaya lagi dengan Al-Quran. Siapa bilang? Mereka Itu ini adalah sudah pegangan termakan kami. oleh apa namanya, doktrin yang diterima oleh para ulamanya. Karena kami itu Hadis gitu. Al-Quran Karena apa ini tuh? teman-teman harus dijelaskan oleh hadis. Makanya baca kitab hadis ini, dijual di toko sebelah biar laris jualan kitab. Bahaya ini. Orang gimana ujung-ujungnya sih, Bang? bisnis kita. Begini ya. Ya semuanya juga pasti beli lah. Kalau mau beli mah beli aja. Loh, bukankah menurut Al-Quran kitab yang lengkap yang dijelaskan secara terperinci adalah Al-Quran? Iya jelas. Kenapa Anda tidak percaya bahwa kitab ini menjelaskan secara terperinci? Ya iya, saya jelaskan itu. Ya sudah, di mana bahwa Ibrahim kalau sunat di situ? seandainya kan di sini, ya alat di sunat itu ya ini dia hidup ta'ala Ibrahim. Kan Ibrahim itu diuji dengan itu tuh. Kamu ini penafsirannya. Kamu makan cuman penafsiran. Oke, sekarang katanya kamu hanya penafsiran, tidak ditafsirkan. Apakah Al-Quran perlu ditafsir? Gini, Kang Asep. Gini, dengar. Apakah Al-Quran perlu ditafsir? Ditafsir oleh Rasulullah. Yang Oke, mana ayatnya bahwa Al-Quran perlu ditafsir? Ayat apanya maksudnya? Yang menerangkan Al-Quran itu adalah Rasulullah. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Ayat apa? Bahwa Al-Quran itu harus diterangkan oleh Rasulullah. Mana ayatnya? Iya kan dia dijelaskan oleh Rasulullah. Kan kita diituin kan. Dijelaskan oleh Rasulullah dengan hadis-hadisnya. Justru Al-Quran yang menjelaskan kepada... Justru Al-Quran yang menjelaskan kepada Muhammad. Malah Muhammad yang menjelaskan Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu. Betul. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad yang menyampaikan kepada umatnya. Dan diterangkan dengan sejelas-jelasnya. Dengan
Berarti Al-Quran kurang jelas. Nabi Muhammad. Berarti Al-Quran kurang jelas. Jelas. Oh jelas, tapi perlu dijelaskan lagi gimana sih? Dijelaskannya oleh Rasulullah. Apakah Quran kurang jelas sehingga perlu dijelaskan? Jelas, udah jelas. Jelas. tapi Oke, dijelaskan sekarang oleh saya tanya, Rasulullah. apakah Ibrahim sunat di dalam Al-Quran? Ya ini ayatnya ini btala. Ayat itu berbunyi, ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya. Iya, betul diuji. Mana Pak. di situ dia sunat? Diuji. Iya, mana di Diuji, situ kan? dia sunat? Diuji dengan menyembelih anaknya, ya kan? Dia Di mana laksanakan. di situ sunat? Iya ini di sini sunat itu termasuknya di ayat ini ada Aduh, 10. makanya saya bilang, dan mereka inilah suatu kaum yang menambah-nambahi yang tidak ada menjadi ada. Dan apakah itu kaum yang mengada-ngadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada? Mereka itu tiada lain bukanlah tukang sulap dan tukang sihir. Siapakah itu tukang sulap dan tukang sihir? Yaitu mereka yang mengatakan yang tidak ada menjadi ada. Ketika yang tidak ada menjadi ada, diada-adakan. Itulah tukang sulap dan tukang sihir. Emang ayatnya juga begini. Tidak ada. Ada juga di Al-Baqarah tuh. Aduh, menambah-nambahkan yang tidak ada menjadi ada. Tulijul laila fin nahari wa tulijul laila Aduh, berat ini mereka ini teman-teman, ya kan? Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara. Oke lah Kang Asep, gini. Rijal hayya minal maiti Begini, wa Kang Asep. tukhrijal maita minal hayy. Ayo kamu. Ngomong Kang apa Asep, tadi? begini, Dengan apa? dengarkan. Dengan air putar saya. Saya tunggu Anda untuk membawa dalil di dalam Al-Quran yang menyebutkan Ibrahim bersunat. Nggak usah Ibrahim sunat lah. Kata sunat atau kata kitan. Kalau muncul, Memang dengar, kalau kalau seandainya muncul kata itu- kitan di dalam Al-Quran, saya lompat dari Monas. Kalau kata kitan itu muncul dalam Al-Quran. Mau muncul Iya, aja kagak, sekali benar. aja kagak. Benar. Kalau yang dikatakan seperti itu memang tidak dimunculkan. Dimunculkannya nih. Berarti Al-Quran tidak rinci, betul? Bukan masalah tidak rinci, karena Al-Quran itu Kan tidak bukan menyebutkan, tidak rinci. berarti tidak rinci, betul? Loh. Itu sunat termasuk. Aduh, Coba. berat memang. Sunat. Gini aja dah, Kang Asep. Enggak. Gini, Kang Asep. Ini terakhir nih, Kang Asep. Gini, Enggak lah. Kang Asep. Ayo. Ketika Muhammad merasa ragu-ragu tentang ayat yang diwahyukan kepadanya, kepada Enggak siapa ada. Muhammad disuruh? Siapanya? Mau saya tunjukkan ayatnya jika kamu ragu-ragu? Apa? Mau saya tunjukkan ayatnya? Coba ayo. Coba Boleh. buka surat Yunus. Boleh. Baik, nih. Surat Yunus ayat berapa? Nih. Yunus. Bentar ya. Bukakan Quran surat Yunus ayat yang ke-94. 94. Ya. Oke. Sudah ketemu? Ya. Apa Udah. dikatakan di situ? Maka jika engkau wahai Muhammad berada dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka jangan Kalau ragu disuruh kemana? kali engkau termasuk orang yang ragu. Kalau ragu disuruh kemana? Apanya? Kalau ragu disuruh nanya kemana? Meninggal dunia. Kalau ragu disuruh nanya kemana? Yang membaca kitab sebelumnya. Sebelumnya. Jadi rujukan Al-Quran itu adalah kitab-kitab sebelumnya, betul? Iya, betul. Tapi Iya, yang benar. tapi masalahnya Tapi kalian yang malah benar. beriman kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran. Ya, Itulah karena yang kan dia menjadikan kalian sampai sekarang Satu. terkesan Satu. seperti beo. Enggak. Segini, ya kan? Karena kami itu disuruh punya iman. Beriman itu aman tu billahi
wa malaikatihi. Di mana wa itu ayatnya? kutubihi. Di mana ayatnya? Hah? Nah kan mereka ini ngarang-ngarang ayat sendiri. Begini, Ayat nih, begini dengar Kang ya? Asep, Dengar. sebentar, Kang Asep. Rukun iman. Menurut Rukun ayat iman itu, nih. Kang Asep, Rukun iman. menurut ayat itu, Muhammad kalau ragu-ragu, suruh nanya kitab hadis apa suruh nanya kitab-kitab sebelumnya? Kitab-kitab sebelumnya. Nah, berarti mana lebih berotoritas? Kitab-kitab sebelumnya atau hadis? Betul. Tapi ya. Tapi, Kalau ragu-ragu, Karena disuruh kita- nanya di sini kepada kita kitab ini- sebelumnya. maksud Tapi di situ bukan ternyata bertanya ke pendeta, mereka suruh bertanya ke malas. tenda. Bukan bertanya ke pendeta. Ya udah, sekarang saya tanya, Yurahi, kitab-kitab sebelumnya itu bukan. apa? Kitab-kitab sebelumnya Ya, apa? Ya, kata saya juga Injil, Jabur, Taurat. Injil, Jabur. Ya. Sekarang saya tanya, Taurat. berarti umat Taurat. Muslim wajib tidak beriman kepada kitab Injil? Wajib. Kenapa sekarang umat Islam anti kepada kitab Injil? Siapa yang Kenapa anti? umat Islam sekarang alergi kepada kitab Injil? Kenapa? Siapa? Tanya aja Kan saya coba. tidak. Kenapa deh? Karena Ketika saya begini, membukakan punya Injil karena kepada iman kamu, nih. Rukun jangan iman. dekat-dekat Rukun kitab iman. Injil, nanti murtad. Rukun iman. Gimana kalian iman ini saya itu. Dengar disuruh dulu. beriman kepada Injil, Dengar tapi dulu. malah ketakutan baca Injil. Ya, Injil. Yang Injil sekarang beda. Tuh kan, mulai kan. Oh, Ini Injil. ciri-ciri, Kan dengar. gini, Ciri-ciri dengar. takut kepada Injil adalah mengatakan Injil sekarang Enggak. dipalsukan. Bukan masalah dibasuhkan. Begini Ini ya. sebuah propaganda, dengar. Ini Freemason, ini dengar. Ini Freemason, dengar. Enggak. Ini Saya bilang adalah begini. ulah-ulah elit global, bukan elit global, elit Enggak, muslim. enggak. Ini Bukan adalah begitu. ulah-ulah elit muslim. Coba saya beri Ulah-ulah. kesempatan. Dengar dulu. Dengar. Menerangkan rukun iman saya. Dengar, iman saya, dengar. iman Ini saya kasih tahu. Iman saya. Ini Islam, adalah Iman ulah-ulah saya. para Dengar, elit-elit dengar. muslim, ulah-ulah Udah di- Freemason untuk Enggak. mengatakan bahwa Injil dipalsukan supaya apa? Supaya bukan umat begitu. jangan pegang-pegang Injil. Bukan begitu. Ini Saya juga konspirasi, dengar. Saya Ini juga konspirasi global para petinggi-petinggi Islam. Dengar Supaya dulu, apa? dengar dulu. Mari umat Karena ini amantu kita billahi jauhkan wa dari Injil. malaikatihi wa kutubihi Karena kalau mereka memegang-megang wa rusulihi. Injil, ini akan berat ini saudara-saudara. Maksudnya gini nih, kalau iman kami, ya kan? Akan ada rukun Islam, ada rukun iman, ya kan? Kalau orang Islam, berarti kan itu harus syahadat, sholat, ya kan? Sholat, puasa. Ya, zakat, fokus kepada kitab naik sebelumnya haji. dulu. Beriman kepada Injil, betul? Iya itu. Iman Injil kepada iman kepada Injil. Kenapa saudara-saudara Muslim sekarang tidak mau baca Injil? Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Iya, sekarang Wal kenapa yaumil umat akhiri Muslim tidak wa mau beriman qadarihi kepada wa Injil? syarihi minallahi ta'ala. Ya kan? Iya, kenapa Kalau umat Muslim saya- tidak mau beriman saya kepada itu- Injil? Kang Asep. Siapa bilang? Lu Kami buktinya itu nggak ada iman Injil di rumah orang iman. Islam. Kami Dengar, kami Kang Asep, beriman. dengar, Itu dengar, nih, rukun iman dengar. itu kami nih. Kang Asep, Siapa ketika, bilang? dengar dulu. Ketika saya bertamu, dengar, ketika saya berkunjung ke rumah teman-teman saya yang Muslim, saya lihat ada kitab-kitab. Saya lihat Sahih Bukhari, jilid 1, Sahih Muslim, jilid 2, jilid 3, kitab fikih, kitab tuntunan sholat, kitab ini. Tidak ada satupun Injil di dalamnya. Loh, di mana kitab Injilmu di mana? Setiap saya main ke rumah Muslim yang ada kitab karangan ulama, di mana ulama satu sama lain cakar-cakaran. Ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali, ada mazhab Hanafi, cakar-cakaran. Ada yang bilang takbiratul ikramnya segini, ada yang bilang segini, ada yang bilang di depan begini. Aduh, makanya kata Muhammad, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, yang 72 Dan umat golongan masuk neraka semua, betul? Umat Nasrani pun juga akan terpecah Gimana? menjadi dua. Justru
Kitab yang disuruh beriman kepadanya hilang dari rumah orang Islam. Makanya cita-cita besar saya apa? Supaya apa? Supaya di rumah orang-orang Muslim di dalamnya terdapat Injil, tapi malah dikeluarkan dari rumah orang Muslim. Kalian ini adalah orang-orang yang Karena di nekat. dalam Al-Quran itu sudah tercantum. Nah, ini mulai berakrobat dia berbahaya Al-Quran. Coba kamu katanya Udahlah, Kang Asep dah. kamu Kita kasih kesempatan dulu Muslim yang lain. Oh, ini Kang Asep nih ngarang bebas terus. bebas gimana? Ngarang bebas. Amantubillahi wa malaikati wa kutubi wa Udah, turun dulu. rasuli wal yaumil akhir. Ngeyel terus. Ya. Mereka tidak percaya, teman-teman. Tidak percaya. Coba, teman-teman. Di antara kalian pasti banyak yang punya teman-teman Muslim. Main ke rumahnya. Adakah di situ kitab Injil di rumahnya? Kagak ada. Padahal kitab itu masuk ke dalam rukun iman mereka. Masuk itu. Beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan. Ya, salah satunya adalah Injil. Makanya saya bikin tema bagus nih. Muslim melawan Al-Qurannya sendiri. Gimana? Begitulah teman-teman ya. Itulah mereka itu kadang-kadang. Ya, nekat yang nyata lah teman-teman ya. Tapi sudah berapa jam teman-teman, saya sudah menjerit-jerit sampai haus ini. Kalau Pak Pendeta khotbah di mimbar itu paling 30 sampai 40 menit ya. Kalau saya sampai 2 jam 3 jam. Oke ya. Apakah kita perlu melanjutkan teman-teman? Karena ini sudah melewati batas nih. Kalau saya berkhotbah, kalau saya ceramah, nanti jamaah ini sudah pada... Ini udah jam berapa ini? Jam 10 ini. Apalagi yang bagian Indonesia Tengah, bagian Indonesia Timur ini pasti sudah menggambar pulau di bantalnya. Iya, pasti sudah ada gambar pulau Kalimantan. Pulau Sumatera di bantalnya. Ya teman-teman, mungkin kita rehat dulu ya. Oh tuh banyak bilang lanjut. Teman-teman, video kita ini itu sudah kita amankan di YouTube. Jadi mampir ini ada 14.800 orang, 14.800 orang di YouTube, di TikTok. Di YouTube ada berapa ya? Sebentar, saya cek dulu ada berapa di YouTube. Ya, sabar. Di YouTube ada 3.700 orang. Nah, jadi di YouTube ada 3.700 orang yang menonton secara langsung. Dan di TikTok ada 14.700. Nah kalian jumlahkan sendiri. Yang nonton artinya banyak ini. Jamaah Edis TV ini kalau dikumpulkan dalam gedungnya rubuh. Ya, jadi memang kita jamaahnya online. Mungkin besok kita lanjutkan lagi ya teman-teman ya. Makanya jangan lupa follow akun saya yang asli. Karena banyak di luar sana akun-akun yang meniru-niru akun saya. Namanya, fotonya ditiru. Kalau teman-teman cari di kolom pencarian tuh Edis TV. Yang muncul itu puluhan bahkan ratusan mungkin akun-akun palsu. Nah saya itu hanya punya 2 akun. Ya, akun saya yang ini. Dan yang saya follow di akun saya ini cuma 1 orang. Akun saya juga. Nah, dan akun satu lagi juga hanya memfollow akun yang ini. Jadi akun saya itu saling follow-followan, hanya 2 akun itu. Nah, kepada teman-teman mohon maaf, saya banyak yang saya unfriend, yang saya tidak follow lagi, tidak follow balik, karena biar memudahkan bagaimana teman-teman mencari yang aslinya. Jadi akun saya ini hanya memfollow 1 orang, akun saya yang asli, dan akun saya yang asli itu juga memfollow ini. Begitu teman-teman ya. Jadi teman-teman mungkin ini saja dulu ya, kita rehat sejenak, istirahat dulu karena besok teman-teman mau ke gereja ya teman-teman ya. Jangan lupa besok ke gereja ya, jangan lupa teman-teman ya. Dukunglah para penginjil, dukunglah gembala-gembala Tuhan ya teman-teman ya. Bagaimana orang yang sudah menyerahkan hidupnya untuk Tuhan ya. Perhatikan Bapak Gembala kalian di gereja, bagaimana dia sudah menyerahkan hidupnya untuk Tuhan ya. Jadi teman-teman, orang yang bekerja untuk Tuhan patut mendapatkan upahnya. Seperti itu teman-teman ya. Oke.
Tapi hati-hati juga dengan pendeta-pendeta. Karena banyak juga pendeta-pendeta yang memperkaya diri, ya. Beli jam tangan harga 500 juta. Hati-hati yang seperti itu. Tapi kepada gembala-gembala yang kalian lihat, ya masih struggle, ya masih ingin mendirikan gereja, support teman-teman ya, supaya berdiri gerejanya. Tapi kepada pendeta-pendeta yang sudah kaya raya, yang pakai jam tangan ratusan juta, geser, pindahin kepada pendeta-pendeta yang masih berkekurangan seperti itu. Itu saran saya kepada kalian. Ingat ya teman-teman ya, gedung itu butuh maintenance ya. Gedung gereja itu butuh perawatan teman-teman, butuh biaya. Kemudian juga ada pekerja-pekerja gereja, makanya kita support teman-teman ya. Untuk para gembala-gembala, terutama yang menyerahkan hatinya untuk Tuhan, seperti itu. Anda punya hikmat sendiri, ya. Anda punya hikmat bagaimana mereka itu menyerahkan hidupnya untuk Tuhan atau tidak, ya. Karena kita itu harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita dan juga dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi. Jadi akal budi kita itu juga dipakai, teman-teman ya. Oke, saya rasa itu saja teman-teman ya. Saya mau rehat dulu sejenak, ya. Besok mudah-mudahan kita siaran lagi. Mudah-mudahan teman-teman hari Minggu kita bisa khusus membahas internal iman kita teman-teman ya. Saya rasa itu saja teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya semakin hari semakin Tuhan Yesus berdaulat dalam hidup kita. Semakin kita hidup takut akan Tuhan ada pada